Puji Bapa Yahweh, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Dan kita akan membaca firman yang kita ambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan 17. Yang selalu barusan juga sudah diungkap oleh Bapak Gembala. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghakimi dunia, supaya diselamatkan olehnya. Saya ulang yang ke-17. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia, tidak untuk menghakimi dunia, sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Kita melihat di sini Bapa Yahweh begitu baik, dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita yang jelas dengan masa lalu kita yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, Bapa Yahweh mau supaya kita dipulihkan, bahkan diberikan kehidupan yang kekal. Supaya kita mengenal masa lalu kita pun apabila kita sudah mengakui dia, maka Bapa Yahweh juga akan nyatakan kuasanya untuk mengampuni kita. Sehingga dia berikan karunia untuk hidup yang kekal. Tetapi apabila kita tidak melakukan perintah-perintahnya sesuai dengan kebenaran firman-Nya, di ayat yang ke-36 dari ayat ini, kalau kita lanjutkan ke ayat yang 36, ayat yang terakhir dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sini, siapa yang percaya kepada putra, dia mempunyai hidup kekal. Tetapi siapa yang tidak menaati putra, dia tidak akan melihat hidup. Sebaliknya, murka Elohim tinggal di atasnya. Jadi ada timbal balik. Kalau kita tidak taat kepada Bapa Yahweh, murka daripada Bapa Yahweh akan turun ke atas kita. Jadi kita juga harus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Apa perintah-perintahnya kita jalani. Mungkin belum seutuhnya kita mampu. Tapi kita tahu dan kita percaya Bapa Yahweh akan memberikan kekuatan di dalam kita menjalani hidup ini. Kita melihat bagaimana umat Israel sendiri dia tidak percaya. Bahkan mengatakan bahwa tidak ada penyelamatan. Kita baca di dalam Mazmur 78 ayat 22. Coba kita lihat. Karena mereka tidak percaya kepada Elohim dan tidak berharap akan keselamatan daripadanya. Bayangkan saja umat Israel yang Bapa Yahweh sudah tolong sejak dari zaman keluar dari Mesir. Mereka sudah banyak melihat mujizat, ya. 10 tulah Bapa Yahweh sudah perlihatkan kepada mereka. Tetapi mereka mengatakan apa di sini? Mereka tidak percaya kepada Elohim dan tidak berharap keselamatan daripadanya. Mengapa? Nah, kita melihat di sini. Mereka itu tegar tengkuk. Bapak Yahweh udah bilang mereka itu tegar tengkuk. Dan apapun yang Bapak Yahweh sudah kerjakan pada saat mereka keluar dari Mesir, begitu banyak perbuatan Bapak Yahweh yang sudah dinyatakan, tapi mereka itu tidak mau percaya sungguh-sungguh. Ya. Padahal kalau kita melihat dalam firman-Nya, mereka itu adalah umat pilihan. Bapak Yahweh sudah berikan mereka dipilih dari bangsa-bangsa lain. Dalam Roma 11 ayat 21 sampai 23 ada kebaikan daripada Bapak Yahweh.
Sebab jika Elohim tidak menyayangkan alamiahnya, cabang-cabang, dia pun pasti tidak menyayangkan kamu. Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh. Sebaliknya, kebaikan terhadap engkau jika engkau tetap tinggal di dalam kebaikan. Kalau tidak, engkau pun akan dipotong. Jadi Bapak Yahweh sudah berikan kita ya kasih-Nya. Dia sudah pilih kita. Bahkan di saat umat Israel itu sudah menjauh daripada Bapak Yahweh, kita masuk dalam pilihannya. Kita menjadi Israel secara rohani. Karena kita percaya atas pemberitaan daripada para rasul. Bahkan Yesus sendiri yang sudah menyatakan kita dipilih. Karena kita yakin bahwa Bapak Yahweh selalu memberikan yang terbaik yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Tapi kita melihat walaupun mereka itu sudah jauh, tapi pilihan tetap pilihan. Mereka ada tetap pilihan. Dalam ayat 28 di sini dikatakan apa? Menurut Injil memang mereka ada seteru. Ayat 28 dikatakan, memang menurut Injil mereka seteru oleh karena kamu. Tetapi menurut pilihan mereka terkasih oleh karena leluhur. Leluhur itu nenek moyang artinya kan. Leluhur mereka jadi pendahulu mereka. Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kalau kita perhatikan di sini mereka itu udah diselamatkan. Tapi karena tegar tengkuk ya. Karena Bapak Yahweh selalu memberikan balasan-balasan. Kalau mereka berbuat salah ada balasannya. Tapi Bapak Yahweh juga memberikan mereka kemenangan-kemenangan. Tapi bukan karena mereka baik terhadap Bapak Yahweh. Tapi karena Bapak Yahweh melihat bangsa-bangsa lain itu yang tidak dekat dengan Bapak Yahweh. Tidak memuji, tidak menyembah Bapak Yahweh. Kita lihat di dalam Ulangan 9. Dikatakan mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan 9, 1-6. Dengarlah hai Israel, engkau akan menyeberangi Yordan pada hari ini untuk masuk merebut bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, Bani Enak, yang telah engkau kenal dan dengar dari orang yang mengatakan, siapakah yang dapat bertahan di hadapan Bani Enak? Oleh karena itu, ketahuilah pada hari ini bahwa Yahweh Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu seperti api yang menghanguskan. Dia akan menghancurkan mereka dan dia akan membawa mereka tunduk di hadapanmu. Supaya engkau menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang telah Yahweh katakan kepadamu. Ketika Yahweh Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu, biarlah engkau tidak berkata di dalam hatimu, dengan mengatakan, Yahweh telah membawa aku masuk untuk memiliki negeri ini karena kebenaranku. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah yang membuat Yahweh mengalihkan milik mereka ke hadapanmu. Itu bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu. Sehingga engkau pergi untuk memiliki negeri mereka. Namun Yahweh Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu karena kefasikan bangsa-bangsa itu. Dan supaya meneguhkan firman yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketahuilah bahwa Yahweh Elohimmu memberikan negeri yang baik ini kepadamu untuk memilikinya, bukan karena kebenaranmu,
karena engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Bapak Yahweh itu bukan karena melihat mereka mampu. Bapak Yahweh itu mengeluarkan bangsa-bangsa itu keluar. Karena Bapak Yahweh tahu orang bangsa-bangsa itu memang tidak menyembah Dia. Jadi semua apa yang milik bangsa yang di luar yang tidak menyembah diberikan kepada bangsa Israel. Tapi bukan karena kebenaran pada bangsa Israel itu. Karena Bapak Yahweh tahu mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Jadi kita lihat di sini, hati-hati di dalam hidup kita. Kita sudah banyak mengenal. Kita sudah banyak diberikan pengertian, hikmat. Kita sudah banyak membaca firman. Kita melihat betapa Bapak Yahweh begitu baik dalam hidup kita. Jadi kita harus berhati-hati juga. Menilai seseorang itu harus berhati-hati. Jangan coba-coba menghakimi. Merasa kita lebih benar, jangan. Tapi biarlah kita juga mendoakan kalau kita lihat ada kesalahan daripada orang lain, kita doakan. Karena itu jelas di dalam firman-Nya. Kalau orang yang membenci kita, justru kita doakan mereka. Ya. Dan kita melihat di sini, di dalam Yohanes 4, ayat 25-26, apa di situ dikatakan? Wanita itu berkata kepadanya, aku tahu bahwa Hamasya yang disebut Hamasya akan datang pada waktu dia itu datang. Dia akan memberitakan kepada kami segala sesuatu. Yesus berkata kepadanya, akulah dia sedang berbicara kepadamu. Nah saudara kasih, kenapa justru ini orang Samaria ini diberikan pengertian? Kenapa pada saat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ya, orang-orang yang pengajar-pengajar pada Israel, kok tidak diberikan pengertian? Kok kenapa orang Samaria yang justru jauh ya, yang tidak bergaul dengan orang Yahudi, diberikan oleh Bapak Yahweh pengertian. Pada saat bagaimana wanita ini minta air di sumur Yakub, ya. Dia minta air, tapi dikatakan, engkau tidak mempunyai timba, bagaimana aku? Tapi aku akan berikan air kehidupan. Kalau begitu berikan aku, karena air kehidupan ini tidak akan habis sampai selama-lamanya. Kalau begitu berikan aku, katanya. Tapi Yesus katakan, apa? Akulah. Ya. Akulah yang akan berikan air kehidupan itu. Jadi di dalam hidup, kalau kita coba naikin. Elohim itu roh dan mereka yang menyembah Dia seharusnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini yang selalu kita ungkap. Tapi kalau lihat dari cerita ini bahwa wanita ini sudah diketahui oleh Bapak Yahweh bahwa kamu memiliki 5 istri, tapi sekarang pun yang ada padamu 5 suami. Yang sekarang pun bukan suami kamu. Perempuan ini tahu bahwa inilah Mesias, inilah orang yang mengetahui latar belakang saya, masa lalu saya. Berarti dia inilah Mesias itu. Dan jelas di dalam ayat yang 25-26 dikatakan tadi apa? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan. Karena dia mencari tahu. Tetapi di ayat yang lain dikatakan oleh orang kota dari Samaria itu, dia bilang, sekarang aku tidak lagi mendengar namamu yang menyatakan kebenaran, tapi kami benar-benar mendengarkan daripada Yesus sendiri. Ya. Jadi kita juga melihat di dalam hidup ini, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita tidak ambil sendiri ya. Kita selalu beritakan kepada orang. Walaupun mungkin ya banyak ya yang terjadi seperti saya dalam pekerjaan. Walaupun orang seberang, kalau dengan saya selalu kasih tahu. Tapi kan mereka pasti memiliki iman masing-masing sendiri. Tetapi saya katakan bahwa kita ngelihat saat ini di YouTube kita lihat bagaimana
banyak yang menyatakan kebenaran yang saat sedang booming sekarang. Pastor Andi sedang ramai dibicarakan. Ada pro dan ada kontra. Tetapi ya kita lihat kalau masih ada di dalam firman, kita masih percaya. Ya. Tapi kita melihat di situ semua itu karena ada perbedaan di dalam cara melayani orang. Kalau itu kan dia tebuk, itu jatuh. Dan itu dia punya cara. Kita tahu, kita juga pasti memiliki cara masing-masing. Dengan yang dulu dan yang saat ini, kita juga pasti memiliki. Kalau kita pasti berdoa dulu, mendoakan orang. Tapi mungkin karena itu banyak, jadi ya mungkin waktunya tidak cukup. Tapi kita perhatikan, dia masih juga menggunakan nama Bapa Yahweh. Nama Yeshua HaMashiach disebut. Satu ketika memang dia akan cuma nama Yeshua. Here. Pergi gitu ya kan. Tapi kita lihat satu ketika ada kata-kata yang keluar. Yeshua, Elohim, Yahweh, ada kata-kata yang keluar. Nah mungkin dia belum sepenuhnya memberitakan ya. Tapi kita percaya satu waktu semuanya. Dan itu seluruh Indonesia datang ke Kalimantan. Itu satu pesawat pernah ke sana semua. Ya kita cuma lihat aja. Di sini kita melihat bahwa nama Yahweh sudah mulai juga diungkap. Walaupun mungkin hanya sedikit-sedikit. Nah kita tahu, kita percaya satu waktu semuanya akan terjadi. Ya, karena itu Bapak Yahweh sudah katakan percaya pada Yeshua akan ada pada kebangkitan yang akhir zaman. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 40. Kita juga merasakan di sini ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita harus mengucap syukur. Kita mengenal, kita sudah diberikan hidup yang kekal. Dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Memang kita tidak tidak mengimani ini. Kita mengimani kita diangkat. Ya. Tapi kalaupun kita harus diambil, kita dapat dapatkan janji ini. Janji akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya walaupun mungkin kita belum dapat tahu kapan akan terjadi, waktunya hanya Bapa Yahweh yang tahu. Tapi paling tidak kita sudah ada janji. Yang penting kita hidup percaya kepada Bapa Yahweh dan kita ada janji ini, ya. Nah karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus HaMashiach, kalau kita mau berdoa kita juga harus mengampunkan dulu seluruh saudara-saudara kita. Kalau ada masalah dengan saudara ya, kita harus memohon supaya mereka juga diampuni dosanya. Karena apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Bapak ya katakan kalau kamu tidak ngampunin, Bapak juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Karena itu di dalam hidup kita juga kita harus menjaga hati ya. Supaya kita di dalam menjalani hidup ini selalu banyak berharap kepada Bapa Yahweh. Dalam Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang. Supaya Bapamu di sorga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Namun jika kamu tidak mengampunkan, Bapamu di sorga pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Itu tertulis. Jadi kita ya di dalam kehidupan ya bermasyarakat, walaupun ada kekecewaan, tapi kita jangan kecewa itu membawa kita sakit hati. Tapi justru kita mengampuni orang itu, doakan orang itu. Karena dia lebih tahu ya. Nah kita melihat di sini, kalau kita melihat bagaimana Bartimeus dia dicelikkan matanya, karena apa? Dia berteriak, orang lain bilang diam ngana, tapi dia justru makin keras dia berteriak, makin keras. Ya, kita coba baca di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dan mereka tiba di Yeriko dan ketika dia dan para muridnya
Dan berkerumun orang yang cukup banyak sedang keluar dari Yeriko. Bartimeus yang buta, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Dan ketika mendengar bahwa dialah Yesua orang Nazaret, ia berteriak dan berkata, Yesua anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan banyak orang menegurnya supaya diam. Tetapi dia malah berteriak semakin keras, anak Daud, berilah aku kemurahan. Dan sambil berdiri Yesus berkata agar ia dipanggil. Dan mereka memanggil orang buta itu dengan berkata kepadanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Dan sambil melemparkan jubahnya dengan berdiri dia datang kepada Yesua. Dan seraya menanggapi Yesua berkata kepadanya, engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu? Dan orang buta itu berkata kepadanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesua berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga dia dapat melihat. Lalu mengikuti Yesua. Itu cuma kata-kata Yesua, pergilah, melihatlah. Seketika itu juga dia dapat melihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hanya dengan kata-kata. Imanmu menyelamatkan engkau. Langsung. Jadi tidak ada jamahan. Tidak seperti orang buta yang dibikin ual-ual gitu, tanah, terus ditaruh di matanya. Ya, langsung disuruh cuci ke Siloam, ya, matanya. Kalau ini hanya dengan satu kata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Langsung matanya melek. Ada kuasa. Iman itu berkuasa. Kita dapat melihat juga bagaimana seorang wanita yang udah 12 tahun. Dianya pergi sebenarnya untuk mati ke rumah. Karena sudah dihabiskan biaya hidupnya, uangnya sudah habis. Ya, karena untuk pengobatan kepada para tabib, tapi tidak ada kesembuhan. Dalam perjalanannya mau pulang, dia mendengar Yesua mau lewat. Disitulah dia mungkin dengan kesakitan, dia datang pelan-pelan. Dan dia memiliki iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan iman yang seperti itu, Yesus katakan, apa? Iman sebesar biji sawi saja dapat memindahkan gunung. Bapak Yahweh tidak minta yang gede-gede. Kecil yang diminta iman sebesar biji sawi. Apa kita ada iman sebesar biji sawi? Kalau kita memiliki iman sebesar biji sawi, kita dapat memindahkan gunung. Gunung masalah kita, problema kehidupan, itu dapat tersingkirkan kalau kita memiliki iman seperti itu. Karena Bapak Yahweh sudah jelas memberikan kepada kita iman. Pada saat wanita itu menjamah jubah Yesus. Jubah Yesus bukan kaget. Tapi dia tahu ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Sehingga dia katakan, siapa yang menjamah aku? Para muridnya katakan begini, banyak orang yang berdesak-desakan. Mengapa engkau bertanya? Tapi wanita itu tahu dia sudah berbuat kesalahan. Karena apa? Tidak dengan jujur, ya. Tapi akhirnya dia mengakui, dia katakan akulah. Dan Yesus memberikan iman tambahan kepadanya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ditambah lagi jadinya, pergilah dengan selamat. Ada kesembuhan total. Nah kita lihat bagaimana. 10 orang kusta, itu orang Yahudi semua. 1 yang balik, itu pun orang Samaria. Ya kan? Enggak ada rasa terima kasih. 10, wah manggil-manggil. Tapi udah setelah mereka pergi, mungkin ya sembuh tapi kalau yang masih begini sembuh ya. Tapi kalau yang memang sembuh tapi
tetap tangannya begini. Tapi yang satu mungkin tangannya gini, mungkin dibalik lagi. Jadi bisa jadi utuh karena dia kembali. Dia tersungkur, mengucap syukur. Kan Yesus tanya, bukankah ada 10? Kenapa cuma satu yang datang? Dan yang satu pun orang Samaria. Dia bersyukur, mengucap syukur. Mungkin kalau tangannya dia jadi balik, pasti. Itu satu. Ya tafsiran. Itu bisa balik. Yang 9, ya mungkin ya begini memang sembuh tapi tetap tangannya begini. Ya toh? Tapi yang ini mungkin dia begini tapi dia bisa balik kembali. Nah itulah mujizat yang Bapak Yahweh nyatakan hanya dengan kata-kata. Kita juga dapat meminta kepada Bapak Yahweh bisa diberikan. Kan Bapak Yahweh sendiri sudah katakan, pergilah. Ya, jadikanlah bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Yesus Hamasyah. Cuman tidak tercantum. Sehingga masih banyak orang cuman katanya itu. Tapi kalau lihat dari firman-firman yang lain bagaimana Petrus ya membaptis sudah pakai nama yang benar. Nah, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Hamasyah. Kita lihat dalam Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Karena engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Elohimmu. Yahweh Elohimmu telah memilih engkau menjadi harta miliknya dari semua bangsa di muka bumi. Bukan karena kamu lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain, maka Yahweh telah menaruh kasih-Nya kepadamu dan menjatuhkan pilihan atas kamu karena kamu adalah yang terkecil dari segala bangsa. Memang kecil ya. Kalau dilihat Israel dia bisa mengalahin 7 bangsa. Tapi bukan karena dia. Bapak Yahweh yang turut campur tangan. Ya kalau kita lihat bangsa Israel waktu perang kemarin. Tahun 67. Berapa negara lawan dia 1 orang. 1 negara. Nah, itu kuasa. Bapak Yahweh ada pilihan. Bahkan sampai dengar bagaimana itu roket balik kembali. Itu kuasa daripada Bapak Yahweh. Jadi kita melihat bagaimana semuanya itu Bapak Yahweh sudah nyatakan. Karena apa? Bapak Yahweh membuat perbedaan antara orang Mesir dengan orang Israel. Keluaran 11 ayat 7 coba. Dan tidak seekor anjing pun berani menajamkan lidahnya atas segenap Bani Israel. Mulai dari manusia dan sampai pada hewan. Sehingga kamu mengetahui bahwa Yahweh membuat perbedaan di antara orang Mesir dan orang Israel. Kita lihat ini pada saat pembunuhan anak sulung. Buat perbedaan. Tidak ada yang mati satu juga di daerah Israel. Karena apa? Darah di atas. Nah, ya, darah di pintu, tiang pintu ditaruh. Sehingga sampai binatang pun mati di sana. Tapi di umat Israel tidak ada satu juga. Bahkan kita sering dengar ya kalau anjing melihat sesuatu suka gonggong kan dia. Yang gonggongnya panjang. Orang sudah berpikir, waduh melihat sesuatu gitu. Itu anjing ya. Anjing aja tidak berani menggonggong. Padahal malaikat Yahweh itu yang lewat itu ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasyah. Kita melihat bagaimana. Ya, kita melihat kuasa daripada Bapak Yahweh sudah dinyatakan. Baik kepada orang Israel. Ya, supaya mereka lebih bertekun lagi. Melihat kondisi dan keadaan saat ini. Dan ini ayat yang terakhir. Kita melihat bagaimana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, Kisah Rasul 3, 1-7. Adapun Petrus dan Yohanes pada waktu itu naik ke bait suci pada jam doa. Yaitu jam 9. Jam yang ke-9. Dan ada seorang pria yang lumpuh sejak dari kandungan ibunya.
sejak dengan ibunya sedang digotong. Ya, itulah yang mereka letakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut pintu elok. Untuk meminta-minta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika dia melihat Petrus dan Yohanes akan segera masuk ke dalam bait suci, dia pun memohon untuk memperoleh sedekah. Dan bersama Yohanes sambil menatap kepadanya, Petrus berkata, "Pandanglah kepada kami." Dan orang itu menatap kepada mereka sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Perak dan emas tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesua HaMasyiah orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Dan seseraya memeganginya dengan tangan kanan, dia membantunya berdiri. Dan seketika itu juga kaki dan pergelangannya dikuatkan. Haleluya. Dengan kata-kata. Tapi juga dibantu dengan tangan untuk berjalan. Dan melihat di sini, Bapa Yahweh begitu baik. Kuasa daripada Yesua HaMasyiah sudah diberikan kepada murid-muridnya. Dan kita pun mendapatkan. Kalau kita juga sungguh-sungguh dekat dengan dia, kan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita minum racun, kita tidak akan mati kalau kita tidak tahu itu racun. Tapi jangan coba-coba sudah tahu racun, terus minum. Karena Bapak Yahweh akan menjaga akan umat-umatnya yang percaya kepada dia. Jangan coba-coba sudah tahu itu racun, ataupun itu kalajengking kamu injak sudah tahu itu. Malah menyusahkan kita sendiri, itu salah sendiri namanya. Puji Bapak Yahweh, firman tidak saya panjangkan, hanya ini adanya. Saya mengucap syukur karena Bapak Yahweh selalu juga menolong. Kita akan memuji satu pujian, kita akan bangkit. Haleluya.